Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Citatah Tbk dengan kode saham CTTH. Video ini dibuat pada tanggal 11 Oktober 2025 atas permintaan @coyosimon_cahyadi10. Profil perusahaan Citatah Tbk. PT Citatah Tbk dengan kode saham CTTH merupakan salah satu perusahaan pionir di industri batu marmer Indonesia. Didirikan pada tahun 1974, Citatah menjadi perusahaan pertama yang membawa batu marmer lokal ke pasar internasional dengan standar kualitas ekspor. Kantor pusat Citatah berlokasi di Jakarta Selatan, sementara fasilitas produksinya berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari pabrik inilah, ribuan meter persegi marmer, granit, dan batu alam lain diekspor ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Citatah bergerak di 3 lini utama, yaitu pertambangan batu alam, melakukan perambangan marmer dari tambang di Citatah, Bandung Barat, pemrosesan dan finishing, memotong, memoles, dan mengolah marmer menjadi lembaran siap pakai untuk konstruksi, dan distribusi dan retail interior, menjual produk ke proyek properti premium, hotel, dan gedung perkantoran, baik di dalam maupun luar negeri. Selama beberapa dekade, Citatah menjadi pemasok utama untuk proyek-proyek besar seperti Bandara Soekarno-Hatta, Gedung Bursa Efek Indonesia, dan sejumlah hotel bintang 5 di Jakarta dan Bali. Namun, perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Fluktuasi sektor properti dan pelemahan daya beli beberapa kali menekan kinerja keuangan perusahaan. Analisa fundamental, menakar nilai dan risiko CTTH. Kinerja pendapatan dan laba. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan Citatah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat pandemi dengan penurunan permintaan proyek konstruksi dan pariwisata. Namun mulai tahun 2022 hingga 2024, penjualan kembali menunjukkan tren pemulihan. Pendapatan tahun 2024 tercatat sekitar 170 miliar rupiah, naik tipis dibanding tahun sebelumnya. Meski margin keuntungan masih tipis, kerugian bersih berhasil ditekan berkat efisiensi operasional dan pengendalian beban pokok penjualan. Faktor kunci dari peningkatan ini berasal dari kenaikan permintaan sektor properti menengah ke atas dan proyek pemerintah yang menggunakan material batu alam lokal. Namun investor perlu mencermati bahwa skala bisnis Citatah masih tergolong kecil, dengan margin laba kotor sekitar 20% dan laba bersih yang seringkali berada di kisaran mendekati titik impas. Struktur neraca dan likuiditas. Dari sisi neraca, total aset Citatah sekitar 300 miliar rupiah, dengan liabilitas sekitar 150 miliar rupiah, sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau DER berada di kisaran 1 kali, relatif moderat untuk ukuran perusahaan manufaktur bahan bangunan. Kas dan setara kas relatif terbatas, sekitar 10–12 miliar rupiah, sehingga kemampuan likuiditas jangka pendek atau rasio lancar masih tergolong rendah di bawah 1,0. Artinya, kemampuan Citatah untuk menutup kewajiban jangka pendek masih bergantung pada arus kas operasi dan penagihan piutang. Namun positifnya, sebagian besar utang Citatah bersifat utang usaha dan utang bank jangka pendek, bukan pinjaman jangka panjang berbunga tinggi. Ini menunjukkan struktur permodalan masih cukup terkendali. Efisiensi dan produktivitas. Jika kita melihat rasio efisiensi, perputaran persediaan Citatah cukup lambat, mengingat proses produksi batu alam memerlukan waktu panjang dari tambang hingga produk jadi. Rasio perputaran aset menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset hanya mampu menghasilkan sekitar 0,5 hingga 0,6 rupiah pendapatan per tahun. Artinya, tingkat utilisasi aset masih bisa ditingkatkan.
Manajemen perlu terus berfokus pada peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan pasar ekspor agar produktivitas bisa meningkat. Profitabilitas masih dalam fase pemulihan. Margin laba kuartal Citatah di tahun 2024 berada di kisaran 18 hingga 22%. Namun, margin laba bersih masih tipis, sekitar 1 hingga 3%, bahkan beberapa tahun terakhir masih negatif. Ini menggambarkan bahwa meskipun perusahaan berhasil menekan biaya produksi, beban operasional tetap menjadi tantangan besar. Return on equity masih rendah di bawah 5%, yang berarti potensi pengembalian bagi pemegang saham belum optimal. Namun, jika tren efisiensi berlanjut, peluang turnaround tetap terbuka. Arus kas operasi. Dari sisi kas, operating cash flow Citatah mulai positif kembali sejak tahun 2023. Ini sinyal baik menunjukkan bahwa bisnis inti sudah mulai menghasilkan kas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasional, tanpa perlu menambah utang. Namun karena sebagian besar laba masih ditahan untuk kebutuhan modal kerja, dividen belum dibagikan secara rutin. Bagi investor jangka panjang, ini bisa menjadi pertimbangan antara potensi pertumbuhan versus imbal hasil dividen. Valuasi saham. Pada harga saham sekitar Rp50-Rp60 per lembar per Oktober 2025, kapitalisasi pasar Citatah hanya sekitar Rp300 miliar, menjadikannya saham microcap dengan valuasi price to book value di kisaran 0,6 kali. Artinya, saham ini diperdagangkan di bawah nilai bukunya yang seringkali menjadi indikator undervalue jika kinerja membaik. Namun karena volatilitas tinggi dan likuiditas tipis, resiko fluktuasi harga sangat besar. Saham seperti CTTH lebih cocok untuk investor berpengalaman atau trader yang memahami pola pergerakan bandar. Prospek industri dan faktor eksternal. Industri marmer dan granit dalam negeri memiliki prospek jangka panjang yang cukup positif. Program pemerintah dalam hilirisasi mineral non-logam dan penggunaan material lokal dalam proyek strategis nasional membuka peluang baru bagi pemain seperti Citatah. Tren penggunaan batu alam premium untuk interior rumah, kafe, dan proyek properti menengah ke atas juga ikut mendukung permintaan. Namun, tantangan tetap ada, yaitu biaya energi dan logistik yang tinggi, ketergantungan pada sektor properti, dan persaingan dengan marmer impor dari Italia dan Cina. Citatah perlu memperkuat branding produk lokal premium untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor lebih luas. Kesimpulan fundamental. Citatah Tbk berada dalam fase pemulihan fundamental. Neraca cukup sehat, arus kas mulai positif, dan valuasi yang relatif murah. Namun profitabilitas rendah dan skala usaha kecil menjadi tantangan utama. Bagi investor jangka menengah, CTTH bisa dipertimbangkan sebagai saham turnaround dengan potensi kenaikan jika manajemen mampu menjaga efisiensi dan ekspansi pasar berjalan lancar. Analisa teknikal, membaca pola harga dan momentum CTTH. Secara teknikal, pergerakan harga saham CTTH menunjukkan karakter khas saham microcap dengan volatilitas tinggi dan likuiditas terbatas. Artinya, pergerakannya tidak selalu mengikuti pola teknikal klasik, melainkan sering dipengaruhi oleh aksi bandar dan volume transaksi yang tidak stabil. Tren jangka panjang. Jika kita lihat grafik mingguan sejak tahun 2020, CTTH bergerak dalam fase sideways panjang di rentang harga 40 sampai 80%. Setiap kali harga menembus batas atas di kisaran 80, tekanan jual langsung muncul. Ini menunjukkan area distribusi. Namun sejak pertengahan 2024, muncul tanda-tanda akumulasi pelan di area bawah dengan kenaikan volume bertahap dan pergerakan harga yang mulai membentuk pola higher low. Ini menandakan potensi perubahan arah dari fase stagnan menuju awal tren naik meskipun belum terkonfirmasi penuh. Support dan resisten utama. Support kuat berada di level 45 sampai 50. Area di mana bandar sering terlihat melakukan buyback kecil. Resisten utama di area 80 sampai 85, yang selama 2 tahun terakhir menjadi batas psikologis harga.
Jika harga mampu breakout di atas 85 dengan volume signifikan, peluang menuju 100 hingga 110 terbuka lebar. Sebaliknya, jika harga kembali turun di bawah 45, potensi koreksi lanjutan ke 38 harus diwaspadai. Indikator momentum. Beberapa indikator teknikal menunjukkan sinyal awal positif. Moving Average 20 hari atau MA20 mulai memotong ke atas MA50, menandakan momentum bullish jangka pendek. Relative Strength Index atau RSI berada di sekitar 55-60, artinya masih dalam zona netral ke arah positif, belum jenuh beli. MACD juga menunjukkan potensi Golden Cross meski belum terlalu kuat. Namun volume perdagangan masih menjadi kunci. Kenaikan harga tanpa dukungan volume minimal 2 kali rata-rata harian belum cukup untuk mengkonfirmasi uptrend berkelanjutan. Pola candlestick dan psikologi pasar. CTTH sering membentuk pola doji dan long upper shadow yang menunjukkan tarik-menarik kuat antara pelaku pasar kecil dengan bandar. Ketika muncul candle hijau panjang dengan volume tiba-tiba besar, seringkali diikuti koreksi dalam 2-3 hari ke depan. Pola klasik dari pump and dump jangka pendek. Untuk trader teknikal, strategi yang umum digunakan pada saham seperti ini adalah buy on weakness di area support, sell on strength mendekati resisten, dan hindari posisi besar karena likuiditas bisa berubah cepat. Sentimen teknis jangka menengah. Secara keseluruhan, analisa teknikal menunjukkan fase akumulasi mulai terbentuk, momentum positif mulai muncul, tapi butuh konfirmasi breakout volume agar tren naik valid. Dengan pendekatan konservatif, investor bisa menjadikan 45 sebagai area akumulasi dan 80-85 sebagai target jangka menengah. Analisa bandarlogi, membaca jejak arah uang besar. Bandarlogi berusaha melihat pergerakan akumulasi dan distribusi dari pelaku besar, baik melalui data broker summary, pula volume maupun reaksi harga terhadap transaksi besar. Akumulasi pelan di level dasar. Selama kuartal ketiga tahun 2025, data broker summary menunjukkan 3 broker lokal menengah melakukan pembelian bertahap di kisaran harga 47-55. Transaksi ini tidak besar secara nominal, tapi konsisten dan tidak agresif menjual saat harga naik, ciri khas akumulasi diam-diam. Volume rata-rata harian CTTH meningkat dari 1 juta lembar menjadi 3 juta lembar per hari, menunjukkan ada aktivitas baru tanpa perubahan fundamental besar. Fenomena ini biasanya menandakan bandar sedang mengumpulkan barang di harga bawah sebelum distribusi ke atas. Distribusi dan pola jebakan. Pada fase harga mendekati Rp80, muncul pola distribusi tipikal. Harga naik cepat 1-2 hari, volume melonjak tinggi, kemudian harga kembali turun pelan selama seminggu. Ini seringkali disebut sebagai false breakout, di mana bandar menguji minat beli retail, lalu menjual di puncak euforia. Pola ini telah berulang sedikitnya 3 kali dalam 2 tahun terakhir, sehingga trader berpengalaman biasanya berhati-hati setiap kali harga menembus level psikologis Rp80 tanpa volume yang solid. Indikasi smart money flow. Dari perbandingan antara volume broker top buyer dan top seller, sekitar 60-65% volume beli berasal dari broker institusi menengah. Sedangkan penjual dominan justru broker retail dan asing skala kecil. Kondisi ini mengindikasikan smart money mulai masuk secara bertahap meskipun belum dalam skala besar seperti saham-saham blue chip. Jika pola akumulasi ini berlanjut dan harga tetap stabil di atas Rp55, potensi bandar push up ke area 80-100 bisa terjadi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Volume analisis dan market maker behavior. CTTH termasuk saham yang sensitif terhadap market maker behavior. Dalam beberapa sesi perdagangan, pergerakan harga 0,5 poin saja bisa diatur dengan volume kecil, menandakan market depth tipis. Inilah yang membuat trader harus memperhatikan anomali seperti volume tiba-tiba naik 5 kali lipat tanpa berita atau harga naik cepat tapi transaksi dinominasi 1 atau 2 broker. Dalam konteks bandarlogi, pola seperti ini disebut sinyal distribusi terselubung, artinya bandar sedang memanfaatkan antusiasme retail untuk mengurangi posisi. Kesimpulan bandarlogi,
Secara keseluruhan, aktivitas bandar di CTTH menunjukkan fase akumulasi awal. Bandar terlihat mulai mengoleksi di area bawah sambil menjaga harga agar tidak jatuh terlalu dalam. Jika strategi ini berlanjut, potensi markup harga menuju level psikologis 100 bisa terjadi dalam 1-2 bulan ke depan. Kesimpulan dan outlook. Secara menyeluruh, CTTH adalah saham dengan profil resiko tinggi, namun peluang menarik, terutama bagi investor yang memahami dinamika micro cap play. Fundamental, perusahaan masih dalam fase pemulihan pasca restrukturisasi dengan arus kas mulai positif dan valuasi yang relatif murah. Tantangan utama tetap pada skala usaha kecil dan margin laba tipis. Teknikal, harga mulai menunjukkan pola higher low dan momentum positif, tapi masih memerlukan konfirmasi volume untuk validasi tren naik jangka menengah. Bandar logi. Terdapat indikasi akumulasi diam-diam di area bawah yang bisa menjadi sinyal awal pergerakan harga signifikan jika likuiditas meningkat. Outlook. Dalam jangka 3-6 bulan ke depan, jika harga mampu bertahan di atas Rp55 dan volume terus meningkat, potensi menuju Rp90-100 terbuka. Namun bila gagal mempertahankan support Rp45, investor sebaiknya menunggu fase konsolidasi baru. Sebagai investor, penting untuk tidak hanya melihat angka, tapi juga memahami narasi di balik pergerakan harga. Citatah TBK adalah contoh klasik dari perusahaan dengan aset real kuat, valuasi rendah namun butuh katalis bisnis baru untuk keluar dari stagnasi. Video ini bukan rekomendasi jual atau beli, melainkan bahan edukasi untuk membantu Anda memahami cara membaca fundamental, teknikal, dan bandarlogi secara terpadu. Tetap bijak dalam mengambil keputusan dan selalu gunakan manajemen risiko. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada poin tertentu yang ingin dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.